Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 4, halaman 174. Silakan disimak ya. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Lanjut halaman 175. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Nah, ini ada gambar petani garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Lanjut halaman 176. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Lanjut halaman 177. Kamu telah membaca wacana di depan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa, yaitu air laut. Yang nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Sulawesi, yaitu C. Pulau Sulawesi. Kita kasih tanda silang ya. Nomor 3, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah A. Menguap, B. Membeku, C. Mencair, yaitu A. Menguap. Nomor 4, pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari, B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari, C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Yang nomor 5, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari, B. 210 minggu, C. 210 bulan. Yang betul adalah A. 210 hari. Lanjut halaman 178. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Untuk gambar yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Gambar yang kedua, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Gambar yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Lanjut halaman 179. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit?
Satuan jam dapat diubah menjadi menit. Diskusikan bersama temanmu. Isikan hasilnya pada titik-titik berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Lanjut halaman 180. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama juga dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit dan 20 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Bawahnya ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Lanjut halaman 181. 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. 5 jam sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Bawahnya A, ubahlah satuan jam menjadi menit. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit ditambah 45 menit sama dengan 105 menit. Nomor 2, 2 jam 50 menit sama dengan kalau 2 jam itu 2 kali 60 berarti 120 menit ditambah 50 menit sama dengan 170 menit. Nomor 3, 3 jam 5 menit sama dengan 180 menit ditambah 5 menit sama dengan 185 menit. Nomor 4, 6 jam 16 menit sama dengan 6 dikali 60 berarti 360 menit ditambah 16 menit sama dengan 376 menit. Nomor 5, 7 jam 60 menit sama dengan 420 menit ditambah 60 menit sama dengan 480 menit. Lanjut halaman 182. Yang B, ubah satuan menit menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. 180 menit sama dengan 180 menit dibagi 60 sama dengan 3 jam. 300 menit sama dengan 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Yang C, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nomor 1, 70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Untuk bawahnya ini 70 menit dibagi 2. Jadi kalau 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kita tulis 60. Nah, masih ada sisa 10 menit. 60 sama 10 menit. Nomor 2, 160 menit sama dengan 2 jam 40 menit. 2 jam itu sama dengan 120 menit dan sisanya itu 40 menit. Yang nomor 3, 214 menit sama dengan 3 jam 34 menit. Yang 3 jam itu 180 menit, sisanya 34 menit. Yang nomor 4, 330 menit sama dengan 5 jam 30 menit. Yang 5 jam itu 300 menit, terus 30 tetap 30, jadi 300 sama 30 menit. Nomor 5, 420 menit sama dengan 7 jam 0 menit. 420 0.
Lanjut halaman 183. Ayo mencoba, sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini, ikutilah langkah-langkahnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Lanjut halaman 184. Tantangan cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya nih. Seperti yang ada di gambar ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.